Sebenarnya kalau kita sedikit mau mengkaji di dalam kitab-kitab pesantren, kitab-kitab kuning, sudah dibahas itu tentang hukum rokok. Hukum rokok, salah satunya di dalam kitab Radul Mukhtar. Nah, tapi saya ingin sarikan saja itu penjelasannya gini. Jadi hukum rokok itu harus dibagi menjadi dua. Jadi dari sisi benda yang digunakan untuk membuat rokok itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengaruh rokok bagi orang yang merokok. Kalau dari sisi bendanya, maka harus dikatakan memang tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran Sunnah yang melarang rokok atau mengharamkan rokok. Kaidah dasarnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi para ulama menggariskan satu kaidah, al-aslu fil asya ibahatun. Hukum asal dari benda itu mubah, boleh. Malam yarid dalilu tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nabi SAW itu pernah, beliau itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya terkenal, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardota azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya gara-gara ingin mendapatkan ridho dari sebagian istri kamu? Ini ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berisi celaan orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saya sekarang bertanya nih, rokok, bukan saya membela perokok karena saya juga bukan perokok. Saya bukan perokok nih. Pak RW kayaknya perokok nih. Pak RW perokok nih kayaknya. Ahli hisab. Ahli hisab rokok. Kalau saya ahli ru'yat, kalau saya suka ngelihat orang merokok maksudnya. Jadi gini, nah sebelah ini pasti perokok nih kalau saya tahu nih. Ahli hisab. Kalau saya ahli ru'yat. Rokok itu lazimnya terbuat dari tembakau. Bahan paling besar dari rokok itu tembakau. Sekarang saya tanya, ada nggak dalil di dalam Quran Sunnah yang mengharamkan tembakau? Dan ada cengkeh. Ada nggak dalil di dalam Al-Quran yang mengharamkan cengkeh dari sisi cengkeh itu sendiri? Tidak ada. Makanya harus dibedakan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya sendiri ya, wabil khusus juga para ustadz-ustadz yang mohon maaf, yang agak memang agak berlebih-lebihan terhadap apa? Bukan bencinya sama rokok ya. Karena memberikan fatwanya kurang rinci barangkali ya. Itu rokok dari sisi substansi bendanya atau bahan-bahan yang digunakan untuk meracik rokok itu memang tidak ada satupun dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka kembali ke kaidah tadi, al aslu fil asya ibahatun malam yarid dalil tahrim. Jadi asal dari benda itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini dari sisi substansi bendanya memang nggak boleh kita katakan haram. Tapi khawatirnya kalau kita mengatakan tembakau haram, cengkeh itu haram, nanti kita kena ayat seperti Nabi SAW. Ini ceritanya Nabi SAW sampai turun ayat ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak ilal akhir. Itu kan gini ceritanya. Nabi itu dikirimi, kalau nggak salah ada madu waktu itu oleh salah seorang istri beliau. Kemudian sebagian istri beliau itu cemburu, nggak suka. Diriwayatkan yang nggak suka itu Aisyah dan saudara. Karena Aisyah itu cemburu, nggak suka, maka Nabi mengatakan, baik, madu ini saya haramkan untuk saya. Maka langsung ditegur oleh Allah. Mengapa? Karena madu itu memang halal secara substansi, nggak boleh dikatakan haram. Saya khawatirnya ini kalau cengkeh dikatakan haram, tembakau dikatakan haram, itu nanti sama dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang didiskusikan di kalangan ulama itu adalah pengaruh rokok bagi seseorang. Nah, ini masuk di hukum yang namanya ahkamud doror, hukum bahaya. Nah, ini kalau hukum bahaya ini kaidahnya begini, ada kaidahnya. Kullu fardin min afrodil amril mubah
idza kana darun aw muaddiyan ila dararin hurimat dalikal faut wa dalal amru mubahan. Perkara yang mubah kalau dia membawa bahaya atau mengantarkan bahaya, maka perkara yang mubah itu diharamkan. Tetapi hukumnya, hukum asalnya tetap hukum mubah. Contoh, udang, Bapak sekalian, udang nih. Udang itu boleh atau enggak? Halal atau haram? Halal. Tapi kalau saya kena penyakit alergi akut, makan udang sampai enggak bisa napas, membahayakan saya. Bagi saya saja udang itu menjadi haram. Ngerokok juga sama. Kalau ini orang udah mau mati, napasnya udah ngerokok, atau antum ngerokok di sampingnya, itu antum membawa bahaya. Antum dosa juga nih perokok kalau nggak ngeliat-liat orangnya. Ini ibu-ibu sudah napasnya tersengal-sengal, kalau nyium bau rokok, antum malah ngerokok di situ, malah disembur. Oh, tambah matilah itu ibu. Dalam kondisi itu saja, maka merokok itu menjadi haram bagi yang merokok. Bagi yang terkena rokok juga dia harus pergi. Ya, dia berdosa juga karena membahayakan orang lain. Nah terus bahaya kalau orang ngerokok, gimana bahaya orang ngerokok? Wah, bahayalah kedokteran itu disebutkan. Tapi masalahnya itu muhaqqah atau enggak? Muhaqqah ini sifatnya pribadi, personal. Mungkin kalau saya ngerokok langsung saya KO. Tapi ada juga orang yang ngerokok biasa-biasa aja. Saya punya teman, Bapak sekalian, dia itu kerjanya di Toyota. Badannya gede, tegap nih, sama lah seperti saya kayak gini. Terus dia punya temen itu badannya ceking gitu, batuk-batuk mulu. Temen saya yang badannya gede itu tukang rokok, suka dilarang sama temennya ini, lo jangan ngerokok, rokok haram. Terus apa kata temen saya yang badannya gede di Toyota itu? Kalau rokok itu memang haram, kalau rokok itu, kalau ente melarang saya ngerokok terus karena itu rokok haram, tapi saya ngelihat saya itu sendiri ngerokok, itu badan saya tegap, tapi ente yang nggak ngerokok malah kayak gitu katanya. Maka merokoklah kata teman saya. Wah ini kacau juga ini. Terus waktu tes kesehatan itu setiap di perusahaan itu ada screening. Kata dia apa? Ustadz, saya ini walaupun perokok berat, ternyata saya itu tes kesehatan selalu saya ini yang tertinggi katanya. Saya juga bingung ya, berarti apaan nih orang ini? Berarti dia memang tidak muhaqqah. Kalau begitu merokok bagi dia itu tidak menimpakan madhar, boleh. Tapi kalau yang nggak kuat nih rokok itu bisa membahayakan. Tapi kalau yang sering ditampilkan itu kan cuman ini ya, teori. Dalam ilmu itu teori. Bahwa rokok itu yang mulai dari ujungnya sampai bawahnya itu kan ini bahan bakar pesawat, bahan apa gitu, mengerikan semua lah itu. Ya kalau kita cara mengharamkan begitu ya salah juga. Nanti bis-bis itu diharamkan semua, karena bis itu yang bis itu mengeluarkan karbon monoksida yang itu pembakarannya nggak sempurna. Bahaya juga berarti. Apakah kemudian kita menghirupnya jadi haram juga? Ya nggak gitu juga. Jadi masalahnya kalau menurut para ulama itu muhaqqah atau tidak. Dan itu personal sekali, nggak bisa dijadikan hukum yang sifatnya umum. Sama seperti makan udang tadi, hukum asalnya memang boleh. Terus lebih enak mana Ustaz, ngerokok dan tidak ngerokok? Nah ini saya ingin sampaikan. Jadi dulu ada pengarang kitab, judul kitabnya itu Al-Ubab fi Fiqh Syafi'i. Al-Ubab itu artinya minum. Jadi kalau kita pengen minum ilmunya Imam Asy-Syafi'i, baca kitab itu. Judul kitabnya Al-Ubab. Pengarang kitab Al-Ubab itu pernah ditanya tentang rokok. Kemudian dia mengutarakan satu kaidah yang masyhur. Lil wasail hukmul maqasid. Fa in kanat li'anati al-qurbati kanat kurbatan. Dia mengatakan begini. Setiap wasilah itu banyak. Mulai rokok, ya. Rokok itu jadi wasilah. HP, baju, topi, ya, atau pakai jam, sepatu, itu semuanya wasilah. Beliau mengatakan gini, hukum wasilah itu mengikuti makosidnya, mengikuti niatnya. Kalau seseorang menggunakan wasilah ditujukan untuk membantu mendekatkan diri pada Allah,
maka wasilah itu dinilai sebagai mendekatkan diri pada Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang berilmu pakai baju ini dapat pahala. Makanya kalau pakai baju jangan hanya pakai baju, salah. Pakai baju untuk menutup aurat itu dapat kurbah nilainya. Bukan pakai baju supaya keren, waduh jangan. Saya pakai baju begini untuk menghormati bapak-bapak sekalian. Saya dapat pahala karena ada kurbah. Termasuk ngerokok. Dulu para ulama mengapa ngerokoknya kuat? Itu untuk membantu kuat mutolaah kitab. Supaya membaca kitabnya itu kuat. Kalau saya minum kopi terus terang di rumah. Ini kopi kalau setiap hari mungkin berapa gelas saya bisa habis. Karena masalahnya saya harus mutolaah terus. Mutolaah kitab. Kadang-kadang terjemahkan kitab. Makanya kalau minum kopinya ditujukan untuk membantu mutolaah. Mutolaah itu masya Allah di kalangan ulama, tolabul ilmi afdolun min sholatin nafilah, kata Imam Syafi'i. Kita menuntut ilmu seperti sekarang ini lebih utama daripada sholat nafilah. Nah, makanya minum kopinya itu dihukumi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau menurut saya memang yang ngerokok juga sama. Aneh ini kalau nggak ngerokok pusing nih, buyar nih fokus aneh nih. Bacanya kagak anu nih. Kagak fokus istilahnya. Makanya rokok itu mestinya jangan dirokok oleh orang-orang yang bodoh ahli maksiat. Ngopi juga sama. Jadi kopi itu jangan sampai diminum oleh orang yang suka maksiat, orang-orang yang bodoh. Karena apa? Nanti kalau ngerokok terus kuat itu bodohnya. Kuat maksiatnya. Ya enggak? Melek malam, ngelihat begadang malah kuat tuh ngelihat apa namanya? Ngelihat bola itu bisa semalam suntuk itu. Rokok sama kopi sudah klop. Udah ngobrol sana kemari, kagak ada gunanya. Tapi kalau dia ngopi, dia ngerokok untuk kuat mutolaah, kuat membaca Quran. Keren kan? Ngerokoknya itu keren. Karena tadi lil wasail hukmul maqasid. Fa in kusidat li'anati alal kurbati kanat kurbatan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi makanya rokok itu tidak disarankan bagi orang-orang yang tidak suka ngaji. Nah, gitu. Kalau Pak RW nggak tahu nih, Pak RW ini kalau ngerokoknya kuat untuk ngurusi warga, wah pahalanya besar itu. Iya. Langsung melek gitu. Tapi kalau rokoknya cuma buat nonton Manchester United ya jangan. Nah itu malah nanti banyak mubahnya yang dilakukan. Ya, walau alam.